dosen dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait dengan sains dalam Islam. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Suryadini, ada teman saya Eliana Putri, saya Novita Agraini, dan ada dua teman kami yang berhalangan hadir pada hari ini, yaitu Fedi Yunika Nainggolan dan Suci Prayani. Baiklah, untuk pembahasan pertama mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh Elia. Kepada Elia dipersilakan. Terima kasih. Jadi yang pembahasan pertama yaitu adapun latar belakang dari makalah kami ini, di mana pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk meriset dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Nah, oleh karena itu, kemajuan sains dan teknologi telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia, sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifahnya, karena Allah telah mengaruniakan anugerahnya kenikmatan kepada manusia yang bersifat saling melengkapi, yaitu anugerah agama dan kenikmatan sains dan teknologi. Nah, itulah latar belakangnya. Kita kembali kepada rumusan masalah. Ada rumusan masalah yang kami ambil di sini, yaitu dua. Yang pertama itu bagaimana Islam dan sains teknologi modern. Yang kedua itu bagaimana peranan sains dalam mengenal Tuhan. Yang selanjutnya, adapun yang dimaksud dengan sains merupakan suatu proses untuk mencari dan menemui suatu kebenaran melalui pengetahuan atau ilmu dengan memahami hakikat makhluk untuk menerangkan hukum alam. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi itu sendiri ialah dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang menerapkan suatu teori dalam kenyataan yang praktis dan memiliki tujuan tertentu dengan menggunakan suatu peralatan tertentu. Teknologi merupakan sarana yang amat penting untuk kehidupan masyarakat di zaman yang modern ini, sebagai bidang untuk mencapai tujuan-tujuan yang praktis. Dengan demikian, teknologi ini memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Begitu juga berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan atau sains. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elia yang telah memberikan penjelasan terkait dengan sains dan teknologi. Selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap sains dan teknologi modern yang akan dijelaskan oleh saudari Novita. Kepada Novita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap sains dan teknologi modern. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat diketahui dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Nah, pandangan Islam sendiri ini tertera dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, yaitu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi agar kehidupan mereka meningkat. Selanjutnya adalah pembahasan tentang keterkaitan Islam dengan sains dan teknologi modern.
Nah, pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat ditelusuri dari pandangan Al-Quran tentang ilmu. Al-Quran telah meletakkan posisi ilmu pada tingkatan yang hampir sama dengan iman, seperti tercermin dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam konteks sains ini, Al-Quran mengembangkan beberapa langkah atau proses sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara sesama alam sekitarnya seraya mengetahui sifat-sifat dan proses ilmiah yang terjadi di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Dan yang ketiga, Al-Quran menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam melalui proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novita yang telah memberikan penjelasan. Selanjutnya, peranan sains dalam mengenal Tuhan yang akan saya jelaskan sendiri, di mana dalam peranan sains dalam mengenal Tuhan ini terdiri dari 10 ayat. Yang pertama itu ada Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, dalam hal ini ayat ini menjelaskan tentang Iqra yang artinya bacalah, akan tetapi tidak menjelaskan apa yang harus dibaca. Maka dari itu objek dari perintah Iqra ini mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Selanjutnya ada yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Ayat ini menekankan bahwa meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Ia menunjukkan bahwa betapa tingginya kedudukan orang-orang yang memiliki pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga ada Quran Surah At-Tariq ayat 5 dan juga ada yang keempat Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20. Dalam hal ini menekankan bahwa cara penciptaan objek-objek berupa material maupun menyuruh manusia untuk menyingkap perihal asal-usulnya. Selanjutnya ada ayat yang kelima yaitu Quran Surah Al-Ankabut ayat 20, di mana dalam ayat ini yaitu menyuruh manusia untuk menyingkap bagaimana alam fisis ini dapat terwujud. Selanjutnya ada surah yang ke-6 yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Dalam hal ini ayat ini menyuruh manusia untuk mempelajari terkait dengan fenomena alam. Selanjutnya ada yang ke-7 Quran Surah Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan 76. Allah bersumpah atas berbagai macam yang ada objek di dalam alam tersebut. Kemudian yang ke-8 ada Quran Surah Ar-Rum ayat 19. Ayat ini merujuk pada beberapa fenomena alam. Kemungkinan terjadinya kebangkitan juga dijelaskan di dalam surah ini. Selanjutnya ada yang ke-9 yaitu Quran Surah Al-Mulk ayat 3 sampai dengan 4. Dalam ayat ini juga menekankan tentang kelangsungan dan juga keteraturan penciptaan Allah. Dan yang terakhir ada Quran Surah Al-Mulk ayat 15, di mana dalam ayat ini menjelaskan keharmonisan keberadaan manusia dengan alam fisisnya, kemudian ketundukan apa yang ada di langit dan juga di bumi kepada manusia, seperti jelajahi yang ada di bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Mungkin itu saja terkait dengan peranan sains dalam mengenal Tuhan, erat hubungannya dalam Quran Surah 10 ayat tadi yang telah dijelaskan. Untuk itu kesimpulan yang dapat kami berikan pada presentasi kali ini yaitu pandangan Islam terhadap sains dan teknologi, bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan juga modern. Dalam hal ini Al-Quran merupakan pedoman bagi umat muslim dan sumber pengetahuan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, dan banyak di dalam ayat suci di dalam Al-Quran yang menunjuk kepada fenomena alam, dan manusia diminta untuk dapat mengenal Tuhan lewat tanda-tandanya. Demikianlah presentasi dari kami. Burung cantik, burung cendrawasih. Cakep.